mau tanya, kuntilanak itu bentuknya seperti apa? Jadi hobinya itu cari kuntilanak. Kata dulu, itu bukan hobi. Apa tuh, Bang? Kalau hobi makan duren, Iya. kelihatan makhluknya. Makhluknya. Ditonjok itu sama apa? Tidak ada bunyi duk, tidak Nggak bunyi ada. apa. Nggak Ya ada. kayak kita nonjok gak ada apa-apa, kayak bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gua Asror KB. Nah, di video kali ini kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol seru yang pastinya. Dan di video kali ini kita akan berbicara tentang makhluk halus ya, Bay ya. Atau ya bisa kalian tahu juga kalau misalkan makhluk halus di bumi ini banyak banget. Salah satunya kuntilanak, pocong ya, Bay ya. Gondoruo, ya pokoknya tetek bengek lah, banyak banget pokoknya. Nah, tetapi di video kali ini saya pengen nanya nih tentang kuntilanak tersendiri aja. Bah, kalau misalkan kuntilanak ya, Mbak ya, kan banyak banget nih orang yang takut dengan ya contohnya kayak kuntilanak, pocong, apalagi di Indonesia itu terkenalnya dengan setan yang namanya kuntilanak dan pocong ya kan, Mbak ya. Iya. Nah, jadi gini, Mbak, pengen nanya sama Abah, sebenarnya Mbak, kuntilanak itu ada atau enggak? Ya sebenarnya kalau kuntilanak itu memang ada. Ada, ya karena makhluk goib itu, goib itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, kan gitu. Karena di situ pun juga yang tidak terlihat adalah makhluk jin. Kalau makhluk siluman itu terlihat, gitu. Cuman bedanya kuntilanak, pocong, gondoruo itu arahnya ke siluman. Jadi bisa dilihat tapi tidak bisa diraba, Betul. tidak bisa dipegang, dan iya. tidak bisa diajak bicara juga, karena itu bukan manusia. Bukan manusia. Kalau umpamanya ada makhluk yang bisa ngomong, ya berarti dia itu siluman bisa ngomong, ya berarti bukan manusia dong, orang. Kan gitu. Karena selama ini apa itu sering mencari hal kayak gitu, paling itu nampak juga nggak lama, paling sebentar aja. Betul. Kayak gitu. Oke, Mbak. Jadi kalau misalkan makhluk halus, kalau menurut pendapat Abah berarti makhluk halus itu nggak bisa yang namanya diajak ngobrol ya, Mbak ya? Iya, nggak ada. Nggak ada. Tetapi begini, Mbak, banyak juga orang kan kadang kesurupan atau ada juga yang termasuk, mohon maaf, katanya santet itu bisa pakai jin gitu. Nah, terus merintah jin itu kan kita harus ngobrol, Mbak, sebenarnya, Mbak. Iya. Nah, kalau jin itu memang bisa diajak ngobrol. Oh, beda sama hantu. Beda. Oh, jadi gitu. Oh, betul. Beda. Jadi, beda ya, hantu sama jin beda ya, Mbak, beda ya? itu. Kalau jin memang dari sebelumnya Nabi Adam diciptakan, jin sudah diciptakan sama Allah. Sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam Allah menciptakan jin dahulu. Gitu. Jadi di bumi ini pertama Allah menciptakan itu, yang menempati bumi itu adalah makhluk jin dulu. Gitu. Berarti gini ya, Mbak ya. Berarti kan ya secara tidak langsung ini kan kita kan bisa membedakan antara jin, setan, itu beda ya, Mbak ya? Beda nggak? Nah, Abah bisa nggak kasih tahu gitu kalau misalkan jin itu contohnya seperti apa, nama-nama jinnya, apa nggak boleh, Mbak? Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak gitu? Kalau terus yang setan itu seperti apa, kayak kuntilanak itu termasuknya jin atau bukan gitu loh, Mbak? Jadi gini, iblis, setan, jin, siluman, kodam, nah itu beda-beda walaupun satu golongan goib, tapi beda-beda alurannya. Kalau jin itu Allah menciptakan makhluk itu pertama kan jin. Setelah itu akhirnya diberilah kiamat. Cuman pada waktu itu kiamat itu tidak semua yang meninggal, kan gitu. Karena itu usulannya namanya Azazil. Azazil itu adalah rajanya malaikat. Orang yang makhluk yang paling disayang sama Allah itu adalah Azazil gitu. Setelah itu zaman dahulu itu karena memang si jin ini sering ribut, sering bertengkar antara saudara pun juga sudah saling menghujat, saling ini kan gitu. Lalu Azazil usul sama Allah gitu, ya Allah ya Rabbi kan gitu. Kalau kayak begini udah sih makhluk-makhluk kayak begini lebih baiknya
musnahkan saja kan gitu, karena nggak ada manfaat, nggak ada gunanya kan Betul. gitu. Itu Karena ke manusia ya? Apanya? Yang mau dimusnahkan itu manusia? Apa jin bangsa jin, ya? Oh, bangsa bangsa jin. ya? Belum ada manusia, belum ada ya. manusia. Nah setelah itu akhirnya diturutilah keinginan Azazil tersebut. Akhirnya begitu ini dimusnahkan itu. Yang musnahkan siapa? Itu Azazil sendiri, kuasa itu. Jadi memang dibantu sama malaikat-malaikat yang lain gitu. Malaikat-malaikat yang lain ya dibantu sama Allah juga itu kan. Tapi karena pada waktu kan namanya Azazil itu orang kuasa, malaikat lebih dari malaikat. Kehebatannya pun juga ininya semuanya lebih dari malaikat. Azazil itu rajanya malaikat itu. Raja Malaikat gitu, ya. itu. Kalau bahasa kasarnya makan wakilnya Allah lah segala Oh kan gitu. gitu. Cuman ya kalau Allah nggak punya wakil kan gitu. Allah ya Allah kan begitu. Gitu. Terus setelah meninggal tersebut itu akhirnya makhluk jin itu masih ada yang tersisa. Makhluk jin itu ada yang tersisa. Masih ada yang tersisa. Nah, dari tersisa itu ada juga lagi yang badung sama yang nurut lah kan gitu ya. Iya. Yang badung sama yang nurut. Nah, yang badung ini dijadikanlah istilahnya makhluk jin, yaitu disebutnya setan. Oh, kalau gitu. yang baik? Kalau yang baik tetap jin. Oh, gitu. Itu jin kan. Yang baik itu bisa dikatakan khodam. Tapi khodam juga sama juga sih, ada yang nakal, ada yang enggak. Karena makhluk jin itu sebenarnya sama kayak kita. Sama kayak Ada gitu. yang bisa ngaji. Oh, ada juga, ada Pak? bisa ada yang pintar juga, terus ada ganteng, ada jelek kan gitu ya. Gitu. Nah, terus yang katanya bisa menyerupai manusia itu termasuknya jin atau siluman, Bang? Nah, urutan awal. Nah, pada waktu itu bumi itu kosong. Tandus gitu. Karena dibunuh semua ya para makhluk-makhluk. Iya, karena Baik ya. dikiamatkan oleh Allah. Dikiamatkan oleh Allah itu, dikiamatkan oleh Allah. Jadi sehingga sepi, cuman tersisa-sisa jin, beberapa jin itu kan gitu. Nah, setelah itu akhirnya Allah menciptakan lagi sejenis hewan bangsa dinosaurus itu ya sebangsa-bangsanya itu kan ya, hewan-hewan yang terbesar itu kan. Nah, di situ pun juga akhirnya dinosaurus itu akhirnya sama itu, waktu zaman dahulu tuh hewan-hewan itu yang ganas-ganas tuh saling makan hewan antara hewan, saling itu membunuh satu sama lain, membunuh itu. Akhirnya Azazil protes juga lagi kan, ya Allah ya Rabbi, lebih baik itu makhluk-makhluk yang ada di bumi itu lebih baik dimusnahkan lagi aja, karena tidak ada manfaatnya. Betul sekali. Gitu, tidak ada manfaatnya. Nah, akhirnya singkat cerita Allah menuruti permintaan Azazil juga ya, mengikuti permintaan Azazil. Allah itu dikiamatkan lagi dengan adanya meteor dijatuhkan, semuanya dijatuhkan sehingga terjadilah itu kiamat itu kan. Nah, singkat cerita lagi begitu ini bumi tersebut ini akhirnya tandus lagi, gersang lagi, ya bundar lagi biasa gitu. Nah, sekian miliar tahun bumi itu nganggur, nggak ada penghuni gitu. Lalu akhirnya Allah menciptakan sejenis manusia, yaitu yang diciptakan pertama Nabi Adam. Gitu. Karena Nabi Adam diciptakan, disitulah Azazil tidak terima. Tidak terima bahwasanya ini siapa lagi, kata Azazil kan, ini saya ciptakan golongan manusia agar untuk menghuni bumi-bumiku, kata Allah kan gitu. Itu pertanyaan Azazil ke Allah ya. Ya. Tapi di situ akhirnya singkat cerita si Azazil ini kayaknya ada suatu kecemburuan gitu. Kecemburuannya bukannya masalah apa-apa, karena Allahnya itu kepada Nabi Adam itu bahwasanya inilah adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, ini adalah paling sempurna kan gitu. Nah, di situ Azazil pun juga suruh sujud ke dia, bukan sujud sih, tunduk ya. Akhirnya di situ Azazil nggak terima, kata Azazil, ya Allah ya Rabbi, masa iya saya ini kan makhluk yang senior ya. Gitu, makhluk yang senior, makhluk yang paling terlama, ini kan orang baru. Kenapa kok saya yang senior, saya yang berpengalaman, kok harus tunduk kepada orang baru? Kan begitu gitu ya. Nah, disitulah Azazil tuh mulai protes sama Allah, seolah-olah berani sama Allah itu kan. Nah, di situ Azazil, Allah membicarakan berkata kepada Azazil, wahai Azazil, ini adalah kekuasaanku dan ciptaanku
dan semua keinginanku. Kamu tinggal nurut aja. Nah, di situ Azazil tidak terima, tetap tidak mau, kan gitu aja. Si Azazil ini tidak mau tunduk, tidak mau sujud ke Nabi Adam, akhirnya dicaplah sama Allah, yaitu iblis. Karena si si malaikat Azazil ini nggak nurut ya, ngangkang lah, istilahnya durhaka lah sama Allah. Durhaka, gitu, ya. makanya itu iblis itu ya, namanya asal usulnya Azazil. Awal mulanya orang makhluk yang terhebat itu. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya, kalau misalkan yang namanya iblis itu emang awal mulanya namanya Azazil gitu ya. Dan emang itu awalnya juga dari malaikat loh teman-teman. Kalian tahu sendiri kan, sekarang ini malaikat itu kan Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir sampai Raqib Atid, Malik, Ridwan gitu ya. Tapi Azazil itu nggak ada. Sebenarnya seharusnya ada ya, Bay ya. Azazil itu. Karena kalau misalkan kita pikir secara logis, ya Azazil ini emang malaikat pertama, dan menurut sejarah Islam juga kalau misalkan Azazil ini memang malaikat pertama dan malaikat yang paling disayang oleh Allah awalnya, karena kecemburuan terhadap kita atau terhadap manusia yang kata Abah tadi ceritakan, kalau misalkan Nabi Adam ini lebih sempurna gitu ya, karena diciptakannya oleh Allah. Akhirnya si Nabi Azazil ini, si malaikat Azazil ini cemburu ya, Bay ya. Cemburu dan durhaka sama Allah dan tidak nurut sama Allah. Akhirnya Allah mengutuk atau merubahnya menjadi seorang iblis dan diganti dengan iblis yang tadinya malaikat jadi seorang iblis. Sama seperti kita teman-teman ya, Bay ya. Kalau misalkan kita juga awalnya baik terus tiba-tiba kita jahat, ya tetap orang bakal ngiranya kita bakal jahat. Karena endingnya ya kita jahat. Tapi kalau misalkan kita tadinya jahat terus baik, tetap aja si orang bakal ngiranya jahat karena mantan penjahat juga, Pak. Ya kan banyak orang juga kan gitu ya, Pak ya. Manusia juga gitu. Malaikat aja bisa seperti itu gitu loh. Ya, apalagi kan, manusia gitu ya. Kan kita ini kan ada dua golongan, ada keturunan Qabil, ada keturunan Kabil kan. Apa tuh Qabil dan Kabil? Iya. Apa tuh, Pak? Ada yang badung, ada yang nurut. Betul. Kan gitu. Kalau yang badung itu keturunan siapa itu? Iya betul. Kan gitu. Nah, oke, Pak. Sekarang kita balik lagi ke topik pembicaraan awal. Kalau misalkan banyak banget yang penasaran, Mbak, seperti apa sih, Mbak, bentuk dari sosok kuntilanak tersendiri, Mbak? Ini kita bakal berbicara tentang kuntilanak ya, Mbak ya. Kalau misalkan tadi kan udah iblis, sudah tau lah sejarahnya. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang kuntilanak. Mbak juga penasaran sih sebenarnya. Ya kan, karena Abah kan di video-video Abah di YouTube channel Abah itu kan banyak banget Abah kalau lagi cari kuntilanak, ya kan ya, terus cari makhluk halus, jadi YouTube Abah. Iya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nggak tahu YouTube-nya, nih tahu YouTube-nya ada di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh tonton lah. Banyak banget kan video-video Abah itu yang lagi nyari kuntilanak ya, Mbak ya. Nah, sekarang A mau tanya nih, Mbak, sama Abah. Sekaligus AA mewakili para penonton, para penghuni bumi yang ada di rumah. Ini, Mbak, A mau tanya. Kuntilanak itu bentuknya seperti apa? Itu kan siluman. Siluman ya, bukan iblis ya, beda ya? Beda. Ya, siluman. Ya, anak buahnya. Anak buahnya lah ya. Oke. Jadi yang namanya disebutnya siluman itu tidak bisa dipastikan wujudnya kayak begitu. Tidak bisa harus begini, begitu tuh nggak bisa. Nggak bisa. Iya, karena namanya siluman itu adalah siluman itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib itu boleh dikatakan bisa berupa warna, berupa wajah, berupa rupa bentuk. Kan cuman umumnya kalau kuntilanak ya itu tadi ya kayak semacam kayak manusia rambutnya panjang, terus lagi ya memang itu bajunya juga ya kelihatannya putih itu. Cuman mukanya nggak pernah terlihat jelas. Hancur itu, Pak. Ya hancur kayak burung kayak gitu. Karena Abah bukan sekali dua kali, udah puluhan. Iya. Percaya. Melihat kayak gitu. Karena ya Abah bisa ngundang juga itu. Iya, betul kan. Gitu. Jadi ya kalau misalkan kita bisa istilahnya kita bisa menyimpulkan kalau misalkan kuntilanak itu nggak punya wajah. Iya. Kalau kakinya, Pak? Kakinya nggak ada yang nempel. Maksudnya ya paham, nggak nempel. Kakinya bentuknya seperti apa, dan banyak juga kan nggak bisa berbentuk kalau namanya nggak kelihatan kakinya. Kalau ada kakinya bukan kuntilanak itu. Bukan ya, karena kan ada juga yang bilang kalau misalkan kaki kuntilanak itu seperti kaki kambing. Banyak juga yang bilang kayak gitu ya kan. Nah ya kan, jadi kan ini kita bisa lebih tahu dan lebih jelas gitu ya, Mbak ya. Ya, jadi kita ini kan khususnya orang Indonesia itu kan kalau halnya kayak begitu, rambutnya panjang, bajunya putih, itu sebutnya kuntilanak kan gitu. Tapi kalau umpamanya masih ada
ini putih, kalau ininya muncul, Ya, pocong. sebutnya pocong kan gitu. Itu kan yang menamakan hal itu kan orang-orang Indonesia. Sebenarnya aslinya namanya siapapun juga Allah alam kan gitu. Cuman kita ngikutin zamannya nenek moyang begitu ya gitu, kan gitu. Terus kalau yang disebut wewe ataupun kelong, Apa kelong atau itu? gondorwo. Kelong itu apa ya? Kelong itu bahasa Sunda. Apa tuh? Artinya? Gondorwo. Oh, gondorwo. Ya. Gondorwo. Makanya belajar bahasa Sunda. Atau abdi gak bisa bahasa Sunda mah saeutik. Ya, jadi kelong apa gondorwo. Gondorwo itu sosok kayak apa namanya tuh? Kayak di film Malampir tuh apa tuh? Apa? Kayak gerandong. Gerandong, ya. Kayak gerandong Persis kayak gitu. gitu ya, Pak? Ya hampir mirip-mirip Dan persis. berbulu. Berbulu juga kayak orang hutan lah gitu, Kayak orang hutan. Cuman bedanya itu punya rambut juga, punya rambut itu. Itu sebutnya kalau di kita itu sebutnya wewe ataupun kelong, iya. gondorwo, kan gitu. Tapi kalau seandainya ada orang nongkrong, kan gitu, orang nongkrong, kok tiba-tiba orang nongkrong itu hilang gitu kan? Nah, itu. Hilang. Nah itu sebutnya bebongkong. Hah? Ada Bebongkong. juga orang lagi nongkrong, Iya, tapi itu begitu tiba-tiba hilang. itu bebongkong. Bebongkong. Beda lagi bebongkong. Itu bentuknya kayak apa, Bang? Bebongkong ya bentuknya kayak manusia biasa. Oh. Kayak manusia tapi itu hilang, itu bebongkong. Ya yang lebih berbahaya itu ya bebongkong. Lebih bahaya. Bahaya Nah, itu bentar, Bang, bentar, Bang. Ini Iya. potong dulu nih, potong Iya. dulu nih, Bang. Mohon maaf nih, Bang. Nah, kan banyak bilang orang gini, banyak cerita kalau misalkan orang itu gini, jangan kalau ketemu pocong lebih baik dijauhin. Takutnya diludahin. Kalau diludahin katanya nggak bau, nggak hilang-hilang baunya, harus diamputasi. Itu bukan pocong, bebongkong. Nah, itu sebenarnya pocong atau bebongkong, Bang? Bebongkong. Berarti pocong itu nggak bisa ngeludahin. Gak bisa. Jadi gini, makhluk halus itu kan tidak bisa berbicara. Betul. Ya. Iya. Siluman ya. Ya, siluman. Siluman ini tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa tidak bisa apa-apa. Nggak bisa jahat lah gitu ya. Nggak bisa jahat gitu tuh, nggak bisa jahat. Cuman manusianya aja yang ketakutan, saking takutnya Ya, betul. timbulnya terjadilah sakit, panas segala macam. Iya, Jadi, sawan. sawan. Iya, Kalau bahasa- sawan. Begitu udah sakit dia terbayang-bayang hal kayak gitu, ya Betul. timbulnya kan meninggal. Oh, betul. Jadi kan banyak banget tuh yang kadang. Lalu adalah orang-orang mengatakan karena ini apa namanya dicekek Iya. ini segala macam ya kan gitu kan, ya mungkin kan versinya orang-orang Betul, kan. betul, Cuman betul. kalau pengalaman abah Ah. yang jelas mah makhluk halus itu dia tidak bisa jahat. Iya. Karena yang jahat itu adalah Jin. jin. Nah kalau jin bisa masuk manusia, Ah. bahkan kalau jin bisa disuruh. Kalau disuruh itu sebutnya khodam. Kodam ya, teman Iya. kita juga ya, Pak, Iya. ya, gitu. Kalau khodam itu ya dari bangsa jin gitu. Nah, gini, Bah, ada pertanyaan lain. Berarti kan kesimpulannya tadi itu bahwa pocong itu sebenarnya nggak bisa ngeludahin, ya. Yang ngeludahin itu bebongkong, ya, Bah, ya. Dan kalau misalkan banyak versi yang bercerita, itu kecelakaannya apa? Gara-gara diikutin setan, katanya Ya. gitu. Itu sebenarnya bukan gara-gara setannya ya, Bah, ya. Bukan gara-gara kuntilanaknya ya, tapi gara-gara diri dia sendiri karena takut, Ketakutan. panik, dan akhirnya pikiran nggak fokus, akhirnya kecelakaan, meninggal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bah. Jadi gini, Bah, inti utamanya AA nanya dan AA bertanya tentang makhluk halus. Kenapa? Karena kan Abah kan hobinya itu kan nyari kuntilanak. Jadi hobinya Abah gua ini, teman-teman ya, jadi hobinya itu cari kuntilanak. Kata dulu, itu bukan hobi. Apa tuh, Bang? Kalau hobi makan duren. Iya. Ya kan AA kan taunya Abah tuh cari kuntilanak terus, Enggak, geng. karena memang itu kan ada permintaan dari orang. Oh. Permintaan dari orang. Kalau dapat kayak begitu, videonya akan dibeli. Oh, Kan gitu. begitu. Dibelinya ini dulu, tawar menawar dulu berapa. Oh, jadi Kan buat begitu. film nantinya. Iya, buat Oh, film. Gua kira ya, sobat Film. gua kira nih teman-teman. Jadi kan emang dari kecil nih, dari gua kecil itu Abah ini emang hobinya dikit-dikit ada tamu nanti bawa kamera cari kuntilanak. Besoknya lagi malam cari kuntilanak, dan ternyata itu buat Ya. dijual gitu ya. Dijual, dan Oke. bahkan pun juga nanti kalau ada tawaran televisi segala macam, Oh. Abah udah stoknya banyak videonya. Oke, Gitu jadi gua baru video-videonya. tahu ternyata itu Gitu. bukan hobi ya, Bah, ya. Bukan. Jadi cari Kamu mah yang enggak aja hobi kok kayak begitu. Enggak kan, kalau dipikir secara logis cari duit untuk cari kuntilanak ya kan. Jadi duitnya tuh dari kuntilanak ya. Ya, jadi kalau mamanya mencari makhluk-makhluk kayak begitu itu tidak ada saingannya gitu. Oh, enak ya, jadi enak, ya. tidak ada yang ganggu. Nggak rebutan ya. Tidak rebutan. Iya, Bah, gimana mau rebutan? Kuntilanak direbutin.
Coba kuntilanak kok direbutin, ya nggak mungkin lah ada yang mau ngerebutin kuntilanak, bah. Itu satu. Keduanya sebenarnya Abah pun juga kan cari kuntilanak itu ya makhluk halus ya, makhluk gaib. Intinya Abah itu dakwah. Dakwah ya. Hanya dakwah aja. Tidak ada yang tidak ada kata lain kecuali sebenarnya dakwah. Kenapa? Artinya Abah cari kuntilanak kok berkata dakwah. Ya artinya untuk memberitahu kepada pemirsa yang bahwasanya kalau takut itu jangan sama kuntilanak. Betul. Kalau takut sama Allah. Betul. Kan gitu. Bahkan manusia itu diciptakan sama Allah itu makhluk yang paling sempurna. Oke. Jadi kalau makhluk yang paling sempurna ya nggak usah takut gitu. Karena sesuai dari awal pembicaraan Abah itu yang bahwasanya Adam menciptakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi Allah menciptakan Adam adalah makhluk yang paling sempurna gitu. gitu. Ya, okay. Makanya di situ untuk kita ini bahwasanya jangan takut kepada hal-hal gaib yang lain-lain. Betul. Jangan takut. Lebih baik kita takut sama Allah. Betul. Maka kalau kita takut sama Allah, udah niscaya semuanya akan takut sama kita. Betul. Karena sekali. kita selalu dilindungi oleh Allah. Betul sekali. Gitu. Nah, gitu. jadi itulah suatu masukan atau ya motivasi buat kalian semua ketika kita nanti ketemu kuntilanak ya. Siapa tahu nanti ketemu kuntilanak syaratnya satu, apa? Jangan takut dan jangan panik ya, Bah ya. Jangan takut, jangan panik. Takut sih udah pasti, Bah. Takut sih udah pasti. Manusiawi. Takut sih udah pasti. Cuman hal yang penting ini jangan terlalu panik lah, Bah ya. Dibawa santai dan selalu ingat sama yang di atas, itu sama Allah Subhanahu wa taala. Takutnya orang itu karena dia mungkin belum berhadapan. Kayak orang ya kan megang suatu binatang, hewan. Iya. Ya pertama takut karena lambat-lambat ya kalau sering-sering ya nggak ada takutnya gitu. Itu juga sama. Tapi A juga nggak mau sering-sering sih, Bah, ketemu kuntilanak. Kalau sering-sering juga kan dia sama heboh gitu, Bah. Coba, Bah, A mau tanya nih sesuatu. Mungkin ini juga salah satu permintaan para penonton atau para penghuni bumi, Bah. Ada nggak bacaan untuk ketika kita ketemu sosok makhluk halus, apa yang harus dibaca gitu, Bah? Oh gitu. Iya, boleh lah, Abah kasih tahu Ya bacaannya. Untuk ngedadak ya. Iya, kalau ngedadak. untuk ngedadak beda sih. Kalau untuk ahli sama ngedadak itu beda. Artinya kalau ahli itu ngobatin supaya orang kesurupan, orang ini bisa hilang. Atau ini itu kan panjang sekali. Itu panjang dan harus puasa ya, Pak ya. Membutuhkan puasa juga. Betul. Ya ini yang secara singkat aja. Tuh kalau seandainya kita menemukan makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk yang sangat menakutkan, kayak kuntilanak, menakutkan ke pribadi kita cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, jangan nafas. Insya Allah pasti itu tidak akan mengganggu lah tidak ya. akan mengganggu, terhilang ya. Dan adapun masalah dia merasa terganggu itu sugestinya pribadi. Betul sugesti ya, atau perasaan diri sendiri. Dan hal yang terpenting, Bah, ketika nemu makhluk halus apa yang harus kita jauhin? Yang bentuknya seperti apa yang harus kita jauhin? Kan karena kan makhluk halus kan ada yang jahat, Bah. Ya kan kata Abah tadi makhluk halus itu kayak contohnya jin, luman, terus ya setan lah segala macam. Apa yang harus dijauhin dan sosoknya seperti apa, Bah? Ya, sebenarnya semuanya makhluk yang hal-hal gaib itu lebih baik kita jauhin. Tapi yang harus lebih kita hati-hati itu ketika nemu makhluk halus yang sosoknya seperti apa. Dan dulu kan Abah pernah tuh katanya, Sor, kalau misalkan kamu nemu makhluk halus yang ada tanduknya itu harus dijauhin. Itu kenapa? Oh, itu wewe kalau bahasa Banten. Bahasa Banten tuh wewe. Ya wewe. Kalau bahasa seberang sana sih sebutnya itu Gondorwo. Nah, jadi kalau Gondorwo itu memang dia itu kayak apa yang pernah Abah lihat ya. Iya. Karena yang namanya makhluk halus itu kan beda-beda. Betul. Abah yang pernah lihat itu dia itu kayak gerandong lah, kayak di film Malampir lah ya. Malampir gerandong itu. Dan itu kayak apa namanya itu kayak orang hutan atau kayak monyet lutung itu gede itu. Berjalannya juga sama kayak begitu tuh kan gitu. Nah, itu Abah pernah nantang pada waktu itu tuh, pernah nantang. Karena kenapa Abah nantang? Karena Abah mau lewat di sana. Kalau umpamanya Abah nggak bisa lewat karena dihalangi oleh dia itu. Ya intinya Abah mau ngambil sesuatu barang betul. Kan. Barangnya ada di sana gitu kan. Tapi ada yang ngejagain dia gitu. Bukan dijagain tapi dihalangin. Ya mungkin dia bisa jadi dijaga juga kan. Betul. Nah, dari itulah akhirnya
Abah menantang itu menantang karena memang secara halus susah nggak mau hilang ya, mungkin dia pun juga karena mungkin menunggu barang itu ya mau tidak mau karena Abah pengen hasil ya akhirnya Abah disitulah duet gitu, berantem duet. gitu ya? Berantem. Nah Asli. berantemnya itu memang asli berantem, cuman begitu nangis tuh memang nggak terasa tangkisannya, gitu. nggak ada ketangkisannya gitu. Iya. Tapi Abah sempat begini juga, kelihatan makhluknya ditonjok itu sama Abah, tidak ada bunyi duk, tidak bunyi apa, ya kayak kita nonjok gak ada apa-apa, kayak bayangan gitu. Cuman dia ngerasa sakit juga. Tapi dia bisa mentalin Abah pada waktu itu, karena itu mentalin Abah pada waktu itu kayak kaki itu dipegang, dipegang, dilempar di atas pada waktu itu. Iya. Saksinya banyak dan bentar saya potong. Saksinya Itu cerita itu pernah diceritain sama saksi hidupnya Pak siapa yang di Jakarta? Pak Burhan. Pak Burhan. Dan nanti oke, nanti gua bakal undang sob Pak Burhan Iya. dan dia bakal ceritain ketika Abah dilempar-lempar sama Gondorwo. Jadi itu katanya Abah itu kayak lagi atraksi ya, Pak ya. Yeah. Padahal itu lagi dilempar-lempar sama Gondorwo. Oke, di next episode gua bakal undang Pak Burhan dan langsung ceritain kesaksian hidupnya Abah, hidup dan matinya Abah, dan katanya Abah juga waktu itu dilemparnya ke jurang yang dalamnya 100 meter. Kurang lebih ya, enggak kurang lebih itu lah. Karena namanya kita enggak meterin ya, namanya di puncak ya gunung. Di gunung itu gunung apa itu? Rasanya gunung Abah lupa nama gunungnya ya. Nanti Pak Burhan itu ya. Pak Burhan kita undang Pak Burhan kita undang suruh ceritain itu ya, Pak ya. Abah di situ berhadapan sama makhluk halus. Yang lain itu kan di belakang tuh. Kata Abah, kalian jangan maju, kata saya, udah di belakang aja biar saya yang maju kan, karena ini ganas gitu kan gitu. Udah begitu ganas, karena memang itu rada gelap sedikit. Yang namanya gunung pun juga kan banyak pohonan, banyak pohon kecil-kecil. Di situ akhirnya tuh Abah tuh mental di atas gitu. Nah, disangka yang nonton ini sangkanya Abah atraksi, padahal bukan, padahal Abah lagi dilempar-lemparin itu di atas itu. Nah, itu betul. Kata yang di belakang katanya, wih, kenapa itu kan? Mereka itu manggilnya ke Pak Kiai sama Abah ya, gitu. Kan beda-beda, ada yang manggil Pak Kiai, ada yang manggil Abah Ustad, ada yang manggil Abah ya. Kakang. Ya, Kang Abah mah panggil apa aja udah nggak apa-apa ya kan gitu. Yang penting sopan lah. Gitu. No comment. Oke, teman-teman, Bah. Nah, udah begitu, akhirnya Abah dilempar-lemparin ke atas. Yang di belakang ini berbicara, kenapa itu Pak Kiai katanya itu kok suruh ngambil barang kok malah atraksi katanya kan begitu. Ributnya sangkanya atraksi, bawahnya Abah itu terbang gitu kan gitu. Nah, di situ akhirnya karena memang Abah itu lama enggak kelihatan terbangnya. Itu lambat laun ada suara minta tolong di bawah. Dan itu Abah yang minta tolong. Minta tolong dia Abah. Akhirnya dia minta tolong, begitu di situ orang-orang ke situ pada nggak ada Abahnya. Dicarilah di situ nggak ada, nggak ketemu. Akhirnya udah ketemu, Abah minta tolong gitu kan. Itu ada suara bawah kan gitu. Ya akhirnya dicarilah. Ya dicari itu kan lama juga mencari muter-muter. Yang namanya gunung itu kan tidak bisa langsung turun ke situ, harus cari-cari. Iya, cari-cari celah jalan yang enak kan. Ya kan kalau turun ke situ langsung jatuh ke jurang. Iya, nah di situ alhamdulillahnya Abah itu masih selamat. Dan katanya gitu. Abah lehernya patah waktu itu. Bukan leher ini, pinggang. Oh, pinggang ya? Pinggang. Langsung bawa rumah sakit. Itu habis dilempar-lempar sama jin itu ya. Nah, nanti kita bakal tanya langsung ke Pak Burhan. Gondorwo ya? Kita langsung tanya langsung ke Pak Burhan, kesaksian hidup Pak Burhan seperti apa tentang sejarah Abah waktu itu ya. Yang katanya sih kalau nggak salah Abah tuh ngambil sesuatu banker lah ya. Waktu itu ya, pokoknya ngambil barang aja. Ya ngambil barang aja lah ya. Oke. Kan hobinya kan ngambil barang. Oke. Di next episode kita bakal undang lagi Pak Burhan dan sekaligus sama Abahnya kita bakal undang ngobrol bareng sama Pak Burhan ya, Pak ya. Insya Allah kita bakal panggil Pak Burhan langsung dan ngobrol nanti di next episode teman-teman. Dan mungkin cukup sekian di video kali ini, Bah. Kurang lebihnya terima kasih banyak atas masukan Abah. Jadi kan penonton juga tahu nih, biar juga penonton juga sekarang udah bisa ngebedain nih mana makhluk halus yang baik dan mana makhluk halus yang jahat gitu, Pak ya. Karena ya sama seperti manusia itu nggak semuanya baik ya, Pak ya. Pasti ada yang jahat. Tapi kalau misalkan semuanya baik itu hanya malaikat. Bahkan malaikat pun pernah ada yang jahat itu dulu ya, Pak ya, nggak nurut Azazil itu ya, Pak ya. Jadikan iblis. Nah itu teman-teman. Jadi ya kita di sini juga sama teman-teman. Kita pasti ada baik buruknya gitu. Jadi intinya
di video kali ini teman-teman bisa menyimpulkan lah mana yang harus teman-teman jauhi dan mana yang harus teman-teman dekati gitu. Artinya ya bisa menyimpulkan lah setan mana yang harus didekati dan setan mana yang harus dijauhi gitu teman-teman. Oke, Bah? Iya. Mungkin nanti sekali-kali apa? AA sama Abah Ya, dari makhluk halus. boleh AA di rumah Abah nyari makhluk halus gitu. Konon. Iya, nggak apa-apa. Lah pada nih bahasa Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Karena kan ya jujur, Bah, kan penakut. Mah jujur aja, Bah. Yang berani itu si Aco, Bah. Kalau si Aco udah diajak kemana-mana itu sama Abah. Beraninya karena adik kamu itu karena memang pernah melihat yang sering diajak sama Abah. Iya, Kalau ya. kamu kan orangnya Belum pernah. Gitu. Kadang-kadang Kameramen, siap ya, ikut ya. Syuting. Wah, lu mau siap-siap aja nanti gimana nih, editor juga ikut kudunya ya. Fik ya. Iya. Syuting cari kuntilanak siap nggak? Siap. Siap-siap aja lagi mati lagi lu meninggal ya di tempat. Ya. Mana? Pakai tutup muka. Ya gini, kamu mah sebelumnya diajak lebih baik nanti Abah izin dulu sama orang tuanya. Iya, takutnya. Gitu. Jadi bikin surat perjanjian. Oh iya, takut ada apa-apa ya. Iya, Ditarik gitu. Takut gitu. hilang. Ini oke teman-teman, mungkin itu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih, Bah, udah Ya. ngejelasin dan banyak banget pelajaran yang kita ambil dari obrolan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Asror KHB dan ini Abah gua. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para penghuni.